Bahkan ada lagi yang menyatakan Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Nah, kalau Isa Al-Masih bukan Allah, tidak mungkin tahu hari kiamat. Kita dengar bacaan Al-Qur'annya, Masya Allah. Katanya guru ngaji, katanya ustadz besar. Ihdinas siratal mustaqim katanya, bukan mustaqim, mustaqim. Mustaqim dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala ta'ala yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Sahabat Azkia yang luar biasa, pada kesempatan video ini masih bersama Bapak Haji Jobek ya, Pak Haji Jobek ya. Di kesempatan video ini kita akan mereaction sesuai dengan janji kami pada video sebelumnya, bahwa ada seorang murtadin ngakunya ya, seorang murtadin katanya ulama ustadz besar ya. Apa yang besar itu? Nah, itu nggak tahu saya. Apa besar utangnya, besar kepalanya, besar rumahnya, besar otak, atau besar otaknya. Yang jelas besar bohongnya. Oke. Kenapa bisa dibilang besar bohongnya? Ya karena saya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh gitu. Ya, dia ngakunya ustadz besar dari Jawa Barat, tapi saya nggak kenal gitu. Ya. Kita lihat di thumbnailnya, ya, di thumbnailnya jelas sekali. Ustadz besar bongkar Al-Quran. Dibongkar Al-Quran kayak mobil motor aja dibongkar. Jadi kan otomotif. Otomotif ya. Murtad karena baca ayat Al-Quran sampai dibawa ke kantor polisi. Wah, ini judulnya luar biasa, Ustaz. Ya, seolah-olah orang yang luar biasa, orang yang besar, orang yang punya kontribusi besar dalam Islam, kemudian tiba-tiba murtad. Wah, ini menipu umat ya. Ini jelas, ini dari thumbnail video ini udah jelas, ini sudah satu kebohongan ya. Nah, kebohongan seperti apa yang dia lakukan? Maka mari kita simak videonya. Ya, di awal kita bisa lihat ya, kita akan mendengarkan kesaksian seorang mantan guru ngaji katanya. Mantan guru ngaji, Ustaz. Mantan. Dia ngakunya mantan guru ngaji. Secara logika berarti dia udah bagus baca Al-Quran. Udah bagus, bisa ngaji berarti ya. Namanya guru ngaji kan. Tak mungkin tak bisa ngaji. Kemudian beliau rela dibawa ke kantor polisi hingga 4 bulan, tidur di jalanan bersama istri dan membawa seorang bayi. Bayar harga untuk mengikut Yesus katanya. Wah, luar biasa memang ini ya. Hati-hati para umat Islam, kaum muslimin dimanapun Anda berada, para sahabat Azkia. Banyak sekarang video-video yang kalau kita tengok thumbnailnya, judul videonya, wah gitu Ustaz ya. Gitu. Seolah-olah mustahil guru ngaji atau ustadz misalnya murtad ya. Ya walaupun mungkin ya ada, tapi rata-rata yang orang-orang yang ngaku murtad ini, yang katanya mantan Islam radikal lah, yang katanya mantan guru ngaji, yang katanya mantan muslim yang taat beragama, yang fanatik agama, setelah kita kaji mereka nggak bisa baca Quran gitu. Iya, ini baca. Dari mana radikalnya? Nggak bisa baca Quran, udah itu memahami Al-Quran hanya dari tekstual aja. Iya, betul sekali Ustaz ya. Jadi ini jelas-jelas kebohongan yang luar biasa dan perlu kami sampaikan kepada umat Islam supaya jangan ada masyarakat kita umat muslim pada khususnya yang tertipu, yang terpengaruh, yang tergoyahkan iman dan akidahnya. Oke, kita lanjutkan. Nama saya Pak Aman, saya asli suku Sunda. Latar belakang saya bukan orang Kristen, saya dari Muslim dan saya sekarang menjadi pemberita Injil. Saya juga punya visi dan misi untuk membawa orang-orang Sunda di Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Ya.
Jadi nama beliau adalah Pak Aman, asal Jawa Barat, suku Sunda. Asli Islam. Asal Islam ya. Berarti ada Islam palsu gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Baik sahabat Askia yang luar biasa. Jadi kata beliau dia punya visi misi untuk mengkristenkan atau punya visi misi kristenisasi suku Sunda khususnya kata dia. Bahkan dia juga sekarang sudah menjadi pemberita Injil. Luar biasa. Itu saja. Kita lanjutkan. Saya tinggal di kota Sumedang. Saya juga sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tiwalatil Quran. Satu lagi kesalahan. Mohon maaf ya, di video sebelumnya saya bilang beliau dari Tasikmalaya, ternyata dari Sumedang. Sumedang Ustaz. Sumedang itu di mana? Khas tahu Sumedang, ya, masih Jawa Barat. Ya, Sumedang ya. Sumedang nih pesantrennya alhamdulillah banyak juga Ustaz. Ya. Itu dan beliau ini katanya ustadz besar, bahkan sering dipanggil untuk musabaqah tiwalatil Quran. Tiwalatil Quran. Tiwalatil Quran. Ini mohon maaf nih anak TK, anak RA, anak SD itu pasti bilang udah tahu ya, MTQ itu singkatan daripada musabaqah tilawatil Quran. Bukan tiwalatil. Bukan tiwalatil ya, tapi tilawatil Quran. Bapak ini bilang tiwalah. Ah, ini guru ngaji ustadz besar dari mana ini? Apa dari goa hantu sama si buta? Nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini jelas perlu diluruskan bahwa orang ini bukan ustadz, orang ini bukan guru ngaji, bahkan saya meragukan orang ini mantan muslim. Ya, karena insya Allah kalau orang muslim yang taat, yang patuh, apalagi guru ngaji pasti lancar baca Al-Quran, pasti bisa menyebutkan musabaqah tilawatil Quran dengan benar ya. Nah, saya melihat di kitab saya dulu, di bacaan saya, ya ternyata Isa Al-Masih itu bukan nabi, bukan sebatas rasul, tapi dia dikatakan di Alkitab, di Al-Quran saya dikatakan dia itu jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Sampai saya mengungkap Al-Quran sehingga saya percaya sama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang mengaku murtad, mereka mengartikan, menerjemahkan, mentafsirkan ihdinas shiratal mustaqim itu adalah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Padahal jelas-jelas dalam suratul Fatihah kalau kita lihat tafsir para ulama, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan-jalan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ghairil maghdubi, satu, orang yang tidak dibenci Allah. Siapa mereka? Kita buka kitab tafsir, maksudnya adalah Yahudi. Yahudi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan juga orang-orang yang sesat. Dalam tafsir orang-orang yang sesat itu maksudnya adalah Nasrani. Jadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus adalah selain Yahudi dan Nasrani. Bukan. Lalu siapa Yahudi dan Nasrani itu Ustaz? Nasrani. Yahudi Nasrani itu siapa? Yahudi Nasrani siapa? Insya Allah akan kita jelaskan pada video yang selanjutnya. Jadi tetap stay di channel Askia Kreatif. Oke, kita lanjut. Tapi saya mencari, waktu saya itu musabaqah tiwalatil Quran, saya baca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahkan Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Jadi dia bilang bahwa Isa Al-Masih itu dalam Al-Quran besar di dunia, besar pula di akhirat. Tunjukkan ayatnya atau bacakan ayatnya, seharusnya bisa membuktikan Ustaz ya. Gitu. Mana dia di sisi lain dia mengaku sebagai ustadz, dia juga mengaku sebagai guru ngaji. Guru ngaji seharusnya melafazkan Al-Qur'annya dengan biar orang tuh lebih yakin lebih yakin. Iya, betul. Bahkan ada lagi yang menyatakan Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Nah, kalau Isa Al-Masih bukan Allah, tidak mungkin tahu hari kiamat. Kemudian dia menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan Isa Al-Masih tahu tentang hari kiamat.
Kira-kira di Quran surat apa, ayat berapa, juz keberapa? Silakan para sahabat tazkiyah yang tahu tulis di kolom komentar. Ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus versi mereka itu tahu tentang hari kiamat. Sedangkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka nanti akan bertanya tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat? Kemudian Allah menjawab, Qul, katakanlah oleh Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang dapat menjelaskan kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sahabat tazkiyah yang tahu letaknya, yang menjelaskan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus kata mereka itu tahu hari kiamat, tolong tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Ternyata Isa Al-Masih itu dikatakan bukan manusia tapi roh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam sehingga menjadi Isa Al-Masih. Jadi kata mereka, Ustaz, dalam Al-Quran itu ada yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan manusia tapi roh yang ditiupkan ke Siti Maryam. Pertanyaannya, apakah roh itu Tuhan? Juga ya. Ya jelas bukan Tuhan, namanya juga roh. Ya, bukan hanya Nabi Isa. Semua manusia, semua manusia hidup karena roh, sebab roh ya. Kecuali Allah. Karena ini loh Ustaz, orang roh itu kan bahasa lainnya nyawa. Itu kalau di orang kami, saya Aji Jobek, ini orang Banjar. Kalau di Kalimantan itu manggil kamu itu bukan kamu, nyawa mau kemana? Oh gitu itu ya? Dipanggilnya. Kenapa? Yang berjalan, yang pergi itu bukan jasad, nyawanya hakikat yang menggerakkan kan gitu. Nah ini ya, jadi sekali lagi ini fitnah bahwa Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan manusia, melainkan ruh yang mereka anggap sebagai Tuhan ya, padahal jelas jauh sekali perbedaan antara ruh dan Tuhan, bukan Tuhan. Ternyata Al-Quran juga menjawab di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61 yang berbunyi begini. Wa innahu la ilmu sa'ati fala tantaruna biha wa tabi'uni hada'a siratal mustaqim. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Waktu itu saya di situ makin dikuatkan, bahkan kalau kita tiap hari mencari petunjuk jalan yang lurus, ternyata Isa itu menjawab, hanya Isa jalan yang lurus. Berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Kita dengar bacaan Al-Qurannya, Masya Allah. Katanya guru ngaji, katanya ustadz besar. Ihdinas siratal mustaqim katanya, bukan mustaqim, mustaqim. Mustaqim dari mana? Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ustadz besar ini menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, ditafsiri oleh surah yang ke-41 yaitu surah Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Nah, ini kita simak ayatnya. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza shiratum mustaqim. Kita lihat terjemahnya dulu ya. Ini terjemahnya. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kalau kita mau tahu maksud, tujuan, makna daripada Al-Quran, jangan hanya melihat terjemah. Ya, teks terjemahnya, tapi kita kembali ke tafsir para ulama. Oke, kita lihat lagi ya, bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini. Kita simak. Yang pertama ada tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar. Dan sesungguhnya Isa adalah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat besar.
ketika dia turun pada akhir zaman. Maka janganlah engkau ragu tentang datangnya hari kiamat. Dan ikutilah aku pada apa yang aku bawa dari sisi Allah. Apa yang aku bawa ini adalah jalan yang lurus yang tidak ada bengkoknya. Jadi jelas dalam tafsir Al-Muyassar bahwa ayat ini bukan menunjukkan bahwa Nabi Isa tahu tentang hari kiamat, tapi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa merupakan salah satu tanda kiamat besar. Ya, jadi dalam teologi Islam kita meyakini dari berbagai referensi bahwa sebelum kiamat terjadi itu Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi, dan ketika Nabi Isa sudah turun ke bumi maka kiamat itu sudah dekat. Nah, jadi Bapak Ustadz yang besar, maksud ayat surah Az-Zukhruf ayat 63 ini bukan Nabi Isa tahu kiamat, tapi Nabi Isa sendiri ya menjadi tanda besar akan datangnya hari kiamat. Oke, kita lanjut lihat tafsir tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maksudnya adalah Isa Al-Masih turunnya dia dari langit adalah tanda kedekatan terjadinya hari kiamat, karena dia merupakan salah satu dari tandanya. Sebab Allah akan menurunkannya dari langit sebelum terjadinya hari kiamat. Sebagaimana keluarnya Dajjal merupakan tanda kedatangan hari kiamat. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam ini sama seperti dengan munculnya Dajjal sebelum hari kiamat. Sudah dua tafsir ya, bahwa ayat ini menjelaskan Nabi Isa itu menjadi tanda kiamat besar, bukan Nabi Isa tahu akan hari kiamat. Jadi berbagai macam tafsir menjelaskan bahwa ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-63 itu bukan menjelaskan bahwa Nabi Isa tahu, tapi Nabi Isa menjadi tanda kiamat. Seharusnya ya ayat ini menjadi pengokoh keimanan ini si Ustaz. Bukan justru menjadi keluar dari Islam. Iya, betul. Seharusnya ya. Kalau seandainya dia tahu tafsir daripada ayat. Iya. Tapi dikarenakan dia memahami Al-Qur'an lewat tekstual saja, maka itulah akibatnya. Inilah bahayanya Ustaz ya. Kalau kita hanya membaca teks Al-Quran ya secara tekstual, tidak melihat tafsir para ulama. Sahabat Tazkiyah yang berbahagia, jadi jelas Ustadz besar ini mengarang, Ustadz besar ini berdusta atas nama Al-Quran. Dengan kebodohannya dia mentafsirkan Al-Quran seenaknya. Betul Pak Jabek? Oke, kita lanjut. Dan ingat kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami dengan ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia Isa anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Saya di situ semakin percaya, bahkan Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa, tapi roh Allah yang ditiupkan. Ya, kemudian Pak Ustadz besar ini juga berargumentasi bahwa salah satu ayat yang menguatkan dia untuk berpindah agama itu adalah surah Al-Anbiya. Ayat berapa Ustaz? Tadi ayat ke-91. Dan dia tidak membacakan ayatnya, tidak membacakan Arabnya ya, karena mungkin kepanjangan ya. Mungkin malu nanti nampak bahwa dia tak bisa baca Al-Quran ya. Oke, kita simak ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Baik, kita lihat dulu terjemahnya. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Sebenarnya Ustaz, ini dari terjemahnya pun udah jelas ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam dan juga ibundanya yaitu Siti Maryam alaihissalam merupakan tanda kekuasaan dari Allah. Tidak disebutkan itu adalah anakku,
atau itu adalah Tuhan dan seterusnya. Ya, ini dari terjemah saja sudah jelas. Jadi ya ada dalam ayat itu disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Sebenarnya ayat ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Tuhan. Betul. Tapi justru ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ke sana yang jauh larinya, bukan ke masalah Nabi Isa-nya jadi Tuhan. Jadi ini sama halnya dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya. Peristiwa yang terjadi di muka bumi itu para ulama membagi menjadi dua. Ada kausali, ada rabbani. Peristiwa yang pakai sebab akibat, ada juga peristiwa yang tidak pakai sebab atau akibat. Yang tidak bisa dipakai logika nalar manusia. Iya, betul. Dokter nggak bakal bisa paham ya. Bagaimana aku bisa Nabi Isa kenapa Siti Maryam hamil? Tidak bisa dianalisis secara sains dan teknologi. Teknologi enggak buntu dia. Betul ya. Nah, jadi seandainya Nabi Isa alaihissalam betul dianggap orang yang luar biasa karena tidak punya ayah, Nabi Adam malah tak punya ayah, tak punya emak lagi. Kenapa ada yang menuhankan Nabi Adam ya? Kenapa tidak jadi Tuhan Nabi Adam? Punya ayah, nggak punya ibu. Nggak punya ibu. Betul. Nah, Nabi Sis punya ayah, nggak punya ibu. Nggak ada juga yang menuhankan. Nggak ada juga yang menuhankan beliau. Ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kita sudah membantah pengakuan daripada yang katanya mantan muslim menjadi murtad karena ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang beliau sebutkan tadi jelas sama sekali tidak ada kaitannya dengan penisbatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Jauh panggang daripada api ya. Oleh sebab itu para sahabat azkiya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap belajar, tetap perdalami ilmu agama, jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tertipu dengan berbagai macam usaha orang-orang non muslim untuk menghancurkan akidah dan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Sahabat Asia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan juga jangan lupa subscribe. Dukung kami untuk senantiasa berdakwah, membongkar kebohongan-kebohongan para murtadin atau orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai murtadin, agar umat semakin cerdas, agar umat kita terjaga akidah dan keimanannya. Baik, sahabat Asia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini perjumpaan kita dengan Pak Haji Jobek. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan terakhir dari Pak Haji, silahkan. Istiqomahlah di dalam beragama, jangan sampai goyah hanya karena ekonomi, apalagi karena embel-embel yang murahan seperti betul. Tuan Guru besar apanya tadi? Besar otak. Ada tahu besar otaknya ya. Baiklah, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.